Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI, politisi, hingga aktivis menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Hingga Rabu pagi sudah ada 25 nama yang mendaftarkan diri sebagai pemohon uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Neno Warisman. Ini rakyat berteriak, wow, kami udah lapar, gitu. Tapi ada ruang hampa sehingga suara tuh nggak sampai. Jadi ada ruang yang betul-betul nggak dimiliki oleh masyarakat, jadi kayak putus suaranya. Kami yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan rencana ini, maka semua akan selesai dengan baik. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Para penggugat datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara siang tadi. Mereka menilai undang-undang itu cacat formil hingga layak dibatalkan oleh MK. Pemerintah dan DPR telah melakukan kejahatan yang sangat nyata. Kejahatan yang sangat nyata. Tidak ada aturan yang menentukan undang-undang harus dibuat lebih dulu dan kemudian baru dimulai langkah-langkah untuk memindahkan ibu kota. Menyembunyikan hal esensial, penting, strategis untuk diatur dalam PP dan Perpres. Tidak diatur dalam undang-undang. Apa gunanya kita punya DPR kalau hal itu dilakukan? Menurut kami tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana ini karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan pindah. Ada lebih dari 40 nama dalam daftar anggota kelompok yang menggugat ini, antara lain Marwan Batubara, Abdullah Hehamahua, Sunarko, dan Neno Warisman. Sebenarnya bisa nggak sih Indonesia ini bangkit? Sebenarnya bisa banget. Kalau ya ada ya pemimpin-pemimpin seperti misalnya kalau saya nih misalnya Bang Refli sama Bang Rizal Ramli untuk memindahkan, membuat daerah maju itu bukan begitu caranya. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Adegan-adegan yang telah berlangsung selama beberapa waktu ini tanpa ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Menurut kami soal ada yang setuju dan ada yang tidak setuju adalah biasa di dalam demokrasi dan justru itu mempersehat kehidupan demokrasi kita. Kita menginginkan ya Pak Presiden tentu saja ya mencontohkan dan memberi teladan dalam kondisi pandemi seperti ini. Rakyat itu dalam keadaan yang sangat susah. Yang jelas menurut hukum tata negara, yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat kebijakan dalam hal-hal yang sifatnya opsional seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan ibu kota di dalam keadaannya seperti sekarang ini adalah Presiden. Tolong ajari masyarakat untuk menerima perilaku yang mulia. Yang penting kalau semua nanti sudah siap, maka barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada. Terseret gonjang-ganjing kasus dugaan penipuan seolah membuat artis senior Neno Warisman mendulang babak mengejutkan. Bagaimana tidak, tak banyak yang tahu bahwa tanggal 11 Maret 2015 lalu, Neno telah mendapatkan panggilan dari Polres Jakarta Selatan terkait dugaan kasus penipuan yang dilaporkan oleh Geody Naim dan Mirza Dewianti. Tapi alih-alih datang memenuhi panggilan pihak yang berwajib, Neno Warisman justru menyibukkan diri dengan keberangkatan para jamaah dari tur travel umroh miliknya. Mungkinkah seorang Neno Warisman berani mangkir dari panggilan pihak polisi dengan alasan menghantar para jamaah umroh yang berada di bawah naungan tur miliknya? Benarkah Neno Warisman berusaha menghindar? Neno Warisman dilaporkan oleh pasangan suami istri bernama Geody Naim dan Mirza Dewianti ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Januari 2015 kemarin. Neno dituding melakukan penipuan dan penggelapan terkait travel umroh Neno Tour miliknya. Saya bilang, ya Allah, ya Robbi, aduh ya Allah, ini orang-orang ini benar-benar nggak punya hati nurani sama sekali. Dan mereka tidak mengajarkan serta tidak memberikan peluang kepada hati nurani itu untuk tumbuh. Jadi emang nggak ada gitu loh. Mereka, jadi baik aparat, apa semua, jadi akhirnya semua menjadi binatang buas yang luar biasa.
Artis era 80-an sekaligus pendakwah Nenowarisman tidak terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan pertamanya kepada pihak berwajib atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana melalui travel umroh miliknya. Ya, kemauan dari masyarakat pada hari itu sudah sangat luar biasa itu. Makanya kadang kita ini akhir-akhir ini agak sedih. Ada yang pidatonya agak nggak enak didengarkan. Terakhir ini apalagi yang kemarin malam berdoa yang sangat tidak enak untuk didengarkan. Seorang perempuan yang kita sebut Ustazah berdoa dengan sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Apa? Ya kita dengar sendirilah doanya. Kalau sampai tidak kau menangkan kami, maka aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Siapa yang kamu maksud itu? Dua calon ini sama-sama muslim. Pak Jokowi muslim, Pak Prabowo muslim, bahkan wakilnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, wakilnya Pak Prabowo santri milenial. Kenapa kau sebut kalau salah satu kalah, kalau tidak memenangkan dirimu, tidak ada lagi akan menyembah Allah? Ini doa apa? Mbok mikiro. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Jangan gitu. Kalau kami kalah dalam pilpres, aku khawatir bendunganku gak jadi. Nah itu masuk akal. Ini orang berdoa, Kiai, serem, saya gak bisa membayangkan. Tiba-tiba berdoa, kalau tidak menangkan kami, maka kami khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Jangan begitu berlebihan. Acting boleh, tapi jangan berlebihan. Sampai kemudian akhirnya kita terjungkal ya oleh sebuah kenyataan ya. Iki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji, bongko sampean no. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri, ojo ngono ya. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu, koyok sampai ono sing pegatan gara-gara beda pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua, wis to pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa. Ini Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI, politisi, hingga aktivis menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Hingga Rabu pagi sudah ada 25 nama yang mendaftarkan diri sebagai pemohon uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Nenowarisman. Ini rakyat berteriak, wow, kami udah lapar, gitu. Tapi ada ruang hampa sehingga suara tuh nggak sampai. Jadi ada ruang yang betul-betul nggak dimiliki oleh masyarakat, jadi kayak putus suaranya. Kami yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan rencana ini, maka semua akan selesai dengan baik. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Para penggugat datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara siang tadi. Mereka menilai undang-undang itu cacat formil hingga layak dibatalkan oleh MK. Pemerintah dan DPR telah melakukan kejahatan yang sangat nyata. Kejahatan yang sangat nyata. Tidak ada aturan yang menentukan undang-undang harus dibuat lebih dulu dan kemudian baru dimulai langkah-langkah untuk memindahkan ibu kota. Menyembunyikan hal esensial, penting, strategis untuk diatur dalam PP dan Perpres. Tidak diatur dalam undang-undang. Apa gunanya kita punya DPR kalau hal itu dilakukan? Menurut kami tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana ini, karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan pindah.
Ada lebih dari 40 nama dalam daftar anggota kelompok yang menggugat ini, antara lain Marwan Batubara, Abdullah Hehamahua, Sunarko, dan Neno Warisman. Dari hati saya yang paling dalam saya ngomong, saya ini cinta NKRI, saya ini cinta Republik ini. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Saya ngomong kayak gini kan presidennya pilihan saya ini sekarang. Jokowi ini pilihan saya. Itu tanggung jawab moral saya sebagai pemilih dia. Saya harus backup dia. Nah, kalau